supaya pembelajaran pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Baik, untuk berdoa siapa KM-nya? Fikri berdoa dengan mengucapkan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ya, baik, terima kasih Fikri. Untuk selanjutnya akan Ibu absen ya. Semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Semoga senantiasa semuanya selalu diberikan kesehatan lahir batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, baik. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sumber hukum Islam yang muttafaq. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu sumber hukum Islam yang muttafaq? Tidak. Kalau tidak, baik Ibu jelaskan. Sumber hukum Islam yang muttafaq itu adalah sebuah bentuk sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama, para mujtahid dan oleh seluruh umat Islam. Nah, sumber hukum Islam yang muttafaq ini ada 4 ya, ada 4 sumber. Yang pertama Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Baik, ada yang tahu apa itu Al-Quran? Pasti tahu ya kalian? Ya Ibu. Suka baca Quran? Suka Ibu. Baik, jadi Al-Quran itu apa? Kitab Allah. Ya, betul ya. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah Al-Quran itu adalah wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad yang merupakan dasar dan sumber hukum Islam yang utama ya. Lalu Al-Quran itu adalah sumber hukum Islam yang utama dan menempati posisi atau kedudukan yang pertama dari sumber hukum Islam yang lainnya. Adapun dasar kehujahannya atau alasan Al-Quran itu sebagai sumber hukum yang utama adalah terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka orang yang bertakwa. Nah, sekarang kita bahas hadis. Hadis, ada yang tahu apa itu hadis? Apa Fikri? Tafsiran dari Quran mungkin. Sumber hukumnya kedua itu. Ya, bagus ya Fikri sama Sri Rahayu. Ya, jadi hadis itu adalah secara bahasa hadis adalah mempunyai pengertian baru, dekat dan berita. Sedangkan secara istilah hadis itu adalah segala bentuk perbuatan, perkataan lalu ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Nah, hadis ini menempati posisi yang kedua dari sumber hukum Islam. Lalu macam-macam hadis ini ada berapa? 3. Ada 3. Coba Sri Rahayu tahu? Belum tahu? Baik, akan Ibu jelaskan ya. Jadi macam-macam hadis ini ada 3. Yang pertama hadis qauliyah. Hadis qauliyah ini adalah hadis yang berdasarkan segala bentuk perkataan yang
ya. Dan yang ketiga ada hadis taqririyah. Hadis taqririyah adalah hadis yang memuat tentang segala perbuatan dan perkataan para sahabat yang sedang berhadapan dengan Rasulullah. Namun Rasulullah itu diam dan tidak menolaknya, yang kemudian diikrarkan dan ditetapkan oleh Rasulullah, ya. Baik, untuk Al-Quran dan hadis sudah kita jelaskan. Lalu untuk ijma dan qiyas, ini tugas kalian ya. Jadi ibu akan mengelompokkan 2 kelompok. Untuk kelompok pertama, yaitu membahas tentang ijma, pengertian dari ijma, dan sebutkan dasar kehujahannya. Mengerti? Mengerti. Ya. Untuk kelompok 2 yaitu menjelaskan tentang qiyas, pengertian dari qiyas, dan menyebutkan dasar kehujahan qiyas. Baik. Untuk kelompok 1 yaitu Farhan, Fikri, sama Risma. Untuk kelompok 2 Rosa, Ria, dan Sri Rahayu. Dibuat kelompok ya, melingkar saja. Ibu beri waktu 10 menit untuk mencari materi yang kalian kerjakan. Kamu mau tanya Bu? Ya, Pak. Ini kelompok 1 ijma atau qiyas? Ijma. Ya, ijma membahas pengertian dan membahas dasar kehujahannya. Ya Bu. Menyebutkan saja. Ada yang tidak dimengerti dari kelompok 2? Semuanya sudah siap? Ya Bu. Ya, Bu. Baik, untuk kelompok 1 diharapkan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya Bu. Ya, Bu. Ya. Nah, hasil diskusi kelompok pertama mengenai ijma, bahwa ijma itu adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh beberapa ahli istilah setelah masa Nabi Muhammad tentang hukum dan beberapa ketentuan yang berhubungan dengan syariat Islam. Nah, dasar kehujahan dalam ijma ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 116 yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya, bagi orang seperti itu ya. Jadi seperti itu Bu. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 ya? Ya, maaf. Sekarang kelompok 2 membahas qiyas. Coba ke depan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan menyampaikan mengenai qiyas. Qiyas adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyamakan suatu peristiwa yang tidak memiliki hukum dalam nas kepada kejadian lain yang memiliki hukum dalam nas. Dasar kehujatan qiyas terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 56 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul itu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih.
Ya, selamat bagus ya. Sekarang ya, baik, untuk pembelajaran kali ini semua materi sudah tersampaikan ya. Jadi akan ibu simpulkan sumber hukum Islam yang mutlak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua? Hadis. Yang ketiga? Ijma. Yang keempat? Qiyas. Ya. Al-Quran adalah sumber hukum yang utama dan menempati kedudukan posisi yang pertama ya. Lalu hadis juga sumber hukum Islam yang menempati posisi yang kedua setelah Al-Quran. Ijma sumber hukum utama yang menempati posisi yang ketiga, dan qiyas yaitu sumber hukum Islam yang menempati posisi yang keempat. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya, sudah habis pembelajarannya, maka ibu cukupkan sekian. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf apabila ibu banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.